suci yang memuliakan semesta. Mengapa aku justru terjebak di antara dua dunia? Cintaku pada Raka Hipikata dan saudaraku Bala Putra Dewa. Oh para dewa, mengapa jalan cinta harus tercekat api gulana? Putri, detak hatimu terdengar bahkan sebelum langkahku sampai ke sini. Apa yang membuatmu gelisah di tanah yang kau bangun sendiri? Aku mencintai seorang bangsawan Sanjaya, Raka Hipikata. Tetapi ia dibenci oleh saudaraku sendiri Bala Putra Dewa. Jika aku memilih cinta, aku mengkhianati darah. Namun, jika aku memilih darah, aku melukai masa depan negeri ini. Putri, kami memang hanya rakyat biasa. Tapi kami tahu, cinta seorang pemimpin menentukan nasib tanah yang dipijak rakyatnya. Tapi, jika cinta itu membawa kedamaian, mengapa harus takut, Putri? Dan jika cinta itu mengancam kekuasaan, barangkali bukan cintanya yang salah, melainkan orang-orang yang takut kehilangan tahtanya. Jika benar begitu, mengapa masa depan terasa seperti bayang-bayang pedang? Ikatan, aku dan Samaratungga telah memutuskan untuk mengakhiri persaingan Wangsa, Sanjaya, dan Sailendra. Kau akan menikahi putri mereka, Pramodyawardhani. Dengan itu, kedua dinasti akan bersatu, dan Mataram tidak akan lagi terpecah belah. Nyuwun papunten dalem Romo. Ayahanda, hamba tidak akan melawan titah. Tapi hamba hanya ingin Ayahanda tahu kebenarannya. Hamba mencintai Pramodawardhani. Bukan karena tahta, bukan karena politik, tapi karena hatiku memilihnya sebagai manusia, bukan simbol kekuasaan. Cinta. Di dalam Balairung ini, cinta bukanlah alasan. Pernikahan para bangsawan adalah ikatan dua kerajaan, bukan dua hati. Ikatan, kau adalah pewaris Mataram. Kau tak boleh mengambil keputusan hanya karena perasaan. Jika Sailendra tahu kau benar-benar menaruh hati pada putri mereka, kau akan bisa dimanfaatkan. Dan di mata mereka, Mataram akan terlihat lemah. Tapi aku tak dapat mengingkari kebenaranku. Cinta bukan kelemahan. Ia adalah cahaya yang memandu langkah seorang ksatria. Aku telah bertekad. Akan aku bangun tanah Mataram bersama Pramodya. Dengarkan ayah, nak. Yang ayah takutkan bukan cintamu, tapi Bala Putra Dewa. Bala Putra merasa bahwa Sailendra lah yang berhak atas tanah Mataram ini. Ia tidak akan tinggal diam, Pikatan. Amarah seorang pangeran Sailendra bukan sekedar ancaman. Itu bisa berarti perang. Jika warisan perpecahan harus ditebus, biarlah hamba yang menanggungnya. Asal Mataram bersatu, hamba siap menghadapi Bala Putra. Dan hamba tidak akan membiarkan Pramodawardhani, baik sebagai strategi politik maupun sebagai perempuan yang hamba pilih dengan hati. Jika itu maumu, maka bersiaplah, anakku. Perjalananmu tidak akan mudah. Dan Bala Putra Dewa akan datang kemari. Entah membawa restu,
atau membawa perang. Tanah leluhur ini, mengapa kini seperti kuburanku sendiri? Mereka menyebutku durhaka, padahal hakku yang pertama dirampas. Ikatan, namanya busuk, oleh ambisi terselubung. Dunia memuji cintanya dengan pramudia, padahal dari cinta itu ia berusaha mencuri seluruh Mataram. Jika memang cintanya terang, mengapa lahir dari pengkhianatan pada darahku? Tuan Balaputra, kesian bibis. Panah tinggal setengah, tameng banyak yang retak, dan jumlah pasukan kita saat ini jauh di bawah Tiasi. Berapa lama kita bisa bertahan? Jika diserang langsung 2 atau 3 hari, Tuan. Tetapi ada celah. Benteng Ratu Boko ini tinggi. Jika kita menyeret pasukan Ikatan ke lereng barat, kita bisa mengurung mereka. Dan jika beruntung, Raka Ikatan kita bisa pisahkan dengan prajuritnya. Jadi, nasib Mataram bergantung pada perang api tepi jurang. Iya, Tuan. Betapa rendahnya kita dijatuhkan oleh gangguan Sanjaya. Jika Mataram ingin menalataskanku, biar mereka tahu bahwa Ratu Boko bukan tempat pelarian, melainkan benteng terakhir seorang pewaris yang tidak rela dilenyapkan. Siapkan pasukan. Siap, Tuan. Balaputra! Rebut kembali Mataram. Sanjaya, mantap tanah Mataram. Bunuh siapapun yang menyerang. Balaputra! Mengapa kau memilih jalan darah? Mataram bukan milik satu dinasti. Dia milik semua yang hidup di bawah langitnya. Karena kau telah merampas segalanya dariku. Tahta, keluarga, bahkan hati saudara kandung sendiri. Balaputra, mati kau Pikatan! Cukup! Pramudia, Hentikan semua ini. Berapa banyak nyawa lagi yang harus melayang hanya karena kalian tidak ingin saling mengerti? Mereka mati demi ambisiku. cukup Pikatan, biarkan dia pergi. Batu-batu Boko sudah meminum cukup darah malam ini. Kamu dia. Pikatan, jika begini harga persatuan, apakah Mataram akan merdeka dari bayang-bayang manusia? Belum. Tapi malam ini kita memilih jalan yang benar. Dan darah yang tertumpah kelak akan menjadi peringatan bagi generasi setelah kita. Bahwa ambisi pribadi hanya akan melahirkan duka.